Recording in progress. Rekaman. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini Bapak Irfan Nuruddin MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah Pengajian Muhammadiyah WICU dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang tiada henti-hentinya memberikan kita beribu-ribu rahmat, baik itu nikmat dan rahmat kesehatan, kesejahteraan, serta nikmat umur, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama, dapat hadir kembali, dapat bersilaturahmi kembali untuk mengikuti pengajian Muhammadiyah WICU sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya, kita semua yang hadir di tempat, para sahabat, keluarga, dan guru-guru kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin saya selaku moderator pengajian pada malam hari ini akan menjelaskan secara singkat rangkaian pengajian yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah sekalian untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute, dan juga memantau Zoom Bapak dan Ibu sekalian agar dalam keadaan mute pada saat pengajian berlangsung. Kemudian nanti Bapak dan Ibu jamaah sekalian bisa mengaktifkan suara kembali atau memberikan mode unmute pada saat narasumber ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu jamaah atau pada saat sesi diskusi nanti. Nah, kemudian di sini kami memberikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya melalui room chat, monggo kami persilahkan ketika narasumber menyampaikan materi, Bapak dan Ibu jamaah sekalian boleh untuk menuliskan pertanyaan, dan nanti ketika sesi diskusi berlangsung, moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Kemudian adapun rangkaian pengajian kita pada malam hari ini, tentu yang pertama kita awali dengan pembukaan, kemudian yang kedua karena besok adalah hari kemerdekaan kita yang ke-76, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan, kemudian acara inti yaitu pengajian, diikuti dengan diskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian Muhammadiyah WICU pada malam hari ini kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sejenak kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilahkan kepada Mbak Dila untuk share screen. Dan kami mengajak pada Bapak dan Ibu jamaah sekalian untuk bersikap sempurna. Indonesia tanah air, anakku ada. Di sanalah aku berdiri dari pandu ini. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsa. Hiduplah tanahku
hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Anakku yang putih, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Dan selanjutnya marilah sejenak kita dengarkan sambutan pada malam hari ini. Mohon berkenan Bapak Muhammad Isnawan untuk memberikan sambutan kepada beliau dengan segala hormat, disilakan. Masih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Muhammad Ibidju malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di malam peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79 malam ini kita diberikan nikmat Allah bisa bertemu di Zoom ini dalam rangka melanjutkan kajian kita untuk meningkatkan iman dan sekaligus imun kita di dalam menghadapi COVID-19. Malam ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Irfan Nuruddin, MSI. Dia adalah dosen UAD sekaligus Ketua LP2M PWMDIY. Terima kasih Mas Irfan atas waktu dan kesempatannya yang bisa berbagi dengan kita sekalian. Semoga malam kita mendapatkan keberkahan di dalam melaksanakan kajian malam hari ini. Yang malam kita akan mengaji bersama-sama dengan beliau tentang pandemi dan spirit Al-Ma'un. Ini terkait dengan kesehatan kita, terutama karena jalan ketika melaksanakan atau mendirikan rumah sakit. Sentral kegiatan itu dimulai dari surat Al-Ma'un. Malam kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz Irfan Nuruddin. Semoga kita mendapatkan pencerahan yang baru tentang Perserikatan Muhammadiyah terkait dengan kerja mereka dalam menghadapi pandemi pada tahun ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dari Ustadz Irfan Nuruddin dan juga kepada teman sekalian yang hadir pada hari ini. Semoga Allah telah melimpahkan kesehatan dan kekuatan bagi sekalian dalam menghadapi pandemi COVID yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Saya kira demikian saja dari kami selaku penyelenggara kegiatan Muhammad Ibidju. Saya kembali pada Mas Irwan. Matur nuwun, nasmaul qorib, babasil mukminin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Isnawan yang telah memberikan sambutan pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang baru saja bergabung. Sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu jamaah untuk bekerja sama pada malam hari ini, yaitu untuk memantau Zoom yang Bapak dan Ibu gunakan, yaitu dalam kondisi atau mode mute, dan nanti Bapak dan Ibu jamaah sekalian juga bisa mengaktifkan kembali pada saat narasumber ingin berinteraksi dengan Bapak dan Ibu jamaah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian dengan tema pandemi dan spirit Al-Ma'un yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Irfan Nuruddin MSI. Kepada beliau disilahkan. Waktunya berapa menit ya Mas? Waktunya nanti kita maksimal selesai pengajiannya jam 9 Bapak. Itu sudah sama diskusi. Oh, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasulah ba'dah amma ba'd.
Bapak Isnawan ingkang kawula hormati dan juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pada malam hari ini saya cuma bawa 2 slide ini ya, terkait dengan pandemi dan spirit Al-Ma'un ya. Jadi idenya ini, gagasannya ya. Jadi pandemi itu kan sudah jelas ya, sudah terjadi, banyak yang terpapar, bahkan banyak yang meninggal, dan juga banyak yang terdampak karena adanya pandemi COVID ini. Di sisi yang lain, kita sebagai umat Islam itu memiliki ajaran yang sangat komplit ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi, bahkan tidurnya itu semuanya ada aturannya gitu. Hanya persoalannya adalah dalam konteks pandemi ini, kira-kira ajaran di bagian mana gitu yang perlu kita push gitu ya, kita dorong lebih gitu ya dalam konteks pandemi ini gitu. Ya tentu misalkan senyum itu juga bagian dari ajaran Islam, itu juga bagian dari ibadah, dan itu juga bagian dari sedekah. Tapi dalam konteks pandemi tentu kita tidak akan terlalu mendorong ini ya menjadi bagian yang sangat sentral untuk menangani pandemi ini. Nah, oleh karena itu saya melirik ada yang memang harus kita dorong lebih gitu ya dibanding yang lain, itu adalah terkait dengan spirit Al-Ma'un ya. Walaupun ini harus kembali jauh ke masa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, kita juga ingat dulu ada fatwa tarjih ya pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan kurban, dan itu menjadi edaran juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, itu bahwa kalau misalkan ada Bapak Ibu yang memiliki dana yang cukup untuk berkurban, jadi untuk menjadi sohibul kurban, sekaligus dana itu juga cukup untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini, maka lakukan dua-duanya. Jadi menjadi sohibul kurban dan juga membantu gitu. Tapi pilihannya ketika itu hanya ada satu pilihan, apakah mau memilih ya menjadi sohibul kurban atau membantu orang yang terdampak gitu. Kalau dalam edarannya dan termasuk fatwa dari pimpinan Majelis Tarjih pimpinan pusat itu kan lebih diutamakan gitu ya, lebih diutamakan untuk membantu yang terdampak adanya pandemi ini. Jadi untuk tahun ini misalkan kemarin itu tidak menjadi sohibul kurban juga tidak apa-apa. Jadi maksud saya bahwa kurban itu juga bagian hal ajaran Islam yang sangat penting ya. Kalau spiritnya kita bisa ambil, tapi kalau kurban secara fikih menjadi penyembelihan hewan kurban itu kalau numpuk terlalu banyak juga menjadi kurang manfaat, dan akan menjadi lebih manfaat manakala orang lebih memilih gitu ya, tidak menjadi sohibul kurban pada tahun ini, tetapi lebih memilih bahwa dana yang harusnya dijadikan hewan ternak atau kambing itu dialihkan untuk membantu yang lain. Ini kan saya kira ini juga pilihan-pilihan yang memang kita harus mendorong ajaran-ajaran Islam yang kaitannya dengan penanganan pandemi ini. Nah, oleh karena itu saya ngambil ide ini pandemi dan spirit Al-Ma'un, itu maksud saya adalah memang spirit ini harus kita gaungkan, kita dorong gitu ya, agar supaya ikut andil baik kita secara pribadi maupun secara organisasi, kita bisa ikut andil dalam menyelesaikan persoalan pandemi ya. Nah, gagasan teologi Al-Ma'un ya, dulu istilahnya namanya teologi Al-Ma'un ya. Jadi saya ingat waktu ada di di Malang ya, jadi Munas Tarjih Malang, kebetulan saya juga ikut hadir di sana, itu ada gagasan tentang teologi Al-Ma'un. Jadi sebenarnya teologi Al-Ma'un itu kan keberpihakan ya, jadi keberpihakan kepada kaum miskin, kepada mereka yang terlantar, kepada yang tertindas,
kepada yang terpinggirkan, anak yatim dan lain sebagainya. Jadi itu spiritnya memang ada di situ. Nah, ini berangkat dari dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat mengajarkan tentang Al-Maun itu kan pernah membuat murid-muridnya itu, ini kan cerita klasik tapi saya kira hikmahnya sangat besar ya. Jadi membuat murid-muridnya itu heran ketika menafsirkan surat Al-Maun itu kok berulang-ulang gitu ya. Jadi berulang-ulang tapi nggak diteruskan ke surat-surat yang lain gitu. Sebenarnya bukan Kiai Haji Ahmad Dahlan nggak mau bergeser ke yang lain, tapi ingin juga melihat seberapa muridnya itu mampu memahami Quran gitu ya, seberapa besar, seberapa dalam, lalu kemudian apakah cuma sekedar baca atau bisa juga untuk mempraktekannya gitu. Nah, lama-kelamaan muridnya itu juga menjadi paham bahwa Quran itu tidak saja menyangkut ya soal pemahaman saja, tapi juga harus menjadi aksi sosial. Nah, berangkat dari situ mulailah murid Haji Ahmad Dahlan itu lalu kemudian mencari orang miskin di sekitar Jogja untuk disantuni dan diperhatikan. Maka disitulah pada akhirnya berdiri ada panti asuhan, lalu kemudian rumah sakit ya, dan seterusnya. Nah, berangkat dari sini saya ingin mencoba sedikit memberikan memaparkan bahwa menemukan spirit itu sulit sekali. Jadi tidak semua orang yang membaca Quran ya membaca surat yang sama tapi menemukan spiritnya gitu. Jadi saya dulu pernah dengan beberapa teman itu menulis tentang tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh di majelis tarji gitu ya. Itu ternyata para tokoh itu sebenarnya juga rajin membaca ayat-ayat tertentu ya dalam Quran itu. Nah, dan ayat-ayat yang beliau baca itu sebenarnya saya juga membaca gitu. Bahkan mungkin kita semua juga hafal dengan ayat-ayat itu. Cuman persoalannya adalah kenapa mereka-mereka itu ketika membaca ayat yang sama dengan yang kita baca, beliau menjadi tokoh, menjadi bergerak begitu hebat gitu ya. Nah, sementara saya itu membaca surat yang sama, itu enggak ada gerakan apapun gitu ya, enggak ada merubah diri saya menjadi sesuatu yang menggelegar lah bahasanya ya, seperti beliau itu. Padahal ayat yang sama, suratnya juga sama, kita sama-sama baca, tapi kenapa hasilnya bisa berbeda gitu. Nah, rupanya ketika kita coba kaji, memang cara membaca Quran itu berbeda ya. Sehingga kalau orang baca Quran itu biasa-biasa saja, dia tidak akan bisa mendapatkan spirit ya yang ada di dalam setiap ayat Quran itu. Termasuk di dalamnya adalah spirit dalam ketika membaca surat Al-Maun itu. Kalau saya coba rumuskan orang baca Quran itu, termasuk baca Al-Maun ini, itu memang ada dua pola ya. Jadi pola yang pertama itu adalah polanya itu ke samping. Jadi ada orang baca Quran itu banyak-banyakan gitu. Jadi ada yang sehari one day one juz ya, sehari 1 juz, ada sehari 2 juz, bahkan ada sehari bisa sampai 5, 6, 7 juz gitu ya. Sehingga dalam 1 bulan dia bisa khatam 5, 6, 7 kali. Tapi itu kan manfaatnya hanya secara spiritual, dia akan mendapatkan mungkin mendapatkan keimanan yang meningkat gitu ya. Tetapi ada pola yang ke dalam gitu ya. Dia tidak banyak-banyakan gitu, tapi lebih ke dalam gitu ya. Karena Quran itu kalau saya mengibaratkan itu seperti orang suntik aja gitu ya. Orang suntik itu kan pertama dia kena bagian kulit, kalau ditusukkan lebih dalam dia akan kena bagian dagingnya, dan kalau lebih dalam lagi mungkin dia akan kena pembuluh darahnya itu. Nah, pembuluh darah itu kan spiritnya itu. Nah, orang baca Quran itu kadang ada hanya berada di wilayah kulitnya, tapi terkadang ada orang yang membaca itu sampai kemudian ketemu dagingnya, ya mungkin dia bisa memahami, ya, dia menjadi cerdas, menjadi pinter karena apa yang dia pahami dari Quran itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu adalah bisa menemukan spirit yang ada di dalam setiap ayat yang kita baca. Nah, ini rupanya saya melihat bahwa kenapa para tokoh-tokoh kita ini membaca 1-2 ayat gitu menjadi gerakan yang luar biasa itu karena
beliau-beliau itu bisa menemukan spirit ini. Nah, agaknya seperti saya ini ketika membaca berulang-ulang kok tidak menemukan spiritnya, barangkali itu ada sesuatu yang salah itu di dalam cara kita membaca. Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membacanya tentu membaca Quran itu dibaca berulang-ulang, lalu kemudian difahami. Setelah paham, ketemu ada perintah dikerjakan, ketemu ada larangan ditinggalkan. Lalu kemudian ada aksi. Jadi endingnya itu pada aksi itu. Maka saya melihat cara membaca Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada istilahnya transformasi ya. Jadi transformasi itu transformasi untuk menjadi. Jadi seorang itu kalau dia sudah belajar sesuatu, termasuk di dalamnya belajar tentang Al-Ma'un, itu tidak cuma sekedar paham apa itu Al-Ma'un, paham apa itu isi atau inti dari Al-Ma'un, tapi pemahaman itu dia akan bisa menemukan spirit, dan spirit itu bisa membuat dia bertransformasi, merubah dirinya untuk menjadi sosok gitu. Jadi kalau sederhananya misalkan gini, kalau ada orang belajar tentang belajar tentang sabar ya, itu kan bukan soal belajar tentang apa itu sabar, bagaimana harus bersabar, atau sabar terhadap siapa saja gitu ya, tapi atau macam-macam sabar apa saja, tapi kan bagaimana belajar sabar itu mentransformasi dirinya itu menjadi seorang yang penyabar gitu. Jadi pemahaman apa yang dia pahami itu bisa membuat dia bertransformasi menjadi seorang yang penyabar. Atau misalkan kalau belajar tentang maaf ya, belajar tentang maaf itu kan bukan soal belajar apa itu maaf ya. Lalu bagaimana cara minta maaf, kesalahan apa yang bisa kita maafkan gitu ya. Tapi belajar maaf itu artinya berusaha untuk menjadi seorang pemaaf gitu ya. Atau mungkin belajar tentang zakat ya, tentang infak, tentang sedekah, itu kan bukan cuma belajar soal apa itu definisi zakat, apa bedanya zakat, infak, dan sedekah ya. Tetapi belajar tentang zakat, infak, dan sedekah itu kan diharapkan dia bisa bertransformasi menjadi orang yang dermawan. Jadi endingnya seperti itu. Dan saya melihat bahwa apa yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat luar biasa ya. Ketika belajar Al-Ma'un itu harus mentransformasi orang yang belajar Al-Ma'un itu menjadi orang yang memang memiliki spirit kepekaan ya, spirit peduli terhadap orang-orang yang tertindas, orang miskin dan orang terlantar dan lain sebagainya. Maka nanti ini akan menjadi menjadi sikap ya. Jadi belajar itu akan menjadi sikap. Saya ingat dulu waktu di pesantren Muhammadiyah di Pekajangan itu ya. Di Pekajangan di sana itu ada tulisan di kamar santrinya itu. Jadi di kamar santri pesantren Muhammadiyah di Pekajangan itu ada tulisan bahwa hasil daripada belajar itu bukan pengetahuan gitu. Jadi hasil dari belajar itu bukan ilmu atau pemahaman gitu ya. Tapi hasil dari belajar itu adalah perilaku gitu. Jadi dia memang berangkat dari mencoba untuk berusaha memahami, setelah paham itu endingnya bukan di pemahaman itu. Endingnya bukan di pinter itu, tapi endingnya adalah di perilaku. Nah ini sebenarnya juga sama seperti apa yang dulu misalkan kalau kita baca kata-kata mutiara dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sangat banyak. Seperti misalkan yang kita contohkan di sini. Ini kan ada, jadi kita dapat mengukur ya, mengukur kemiripan kita dengan Nabi itu dilihat dari mana gitu ya. Ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menyampaikan dilihat dari mungkin puasa Senin Kemisnya, tidak dilihat dari mungkin sholat malamnya gitu, tapi beliau lebih melihat pada kesamaan atau mengukur kemiripan kita dengan Nabi itu adalah dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Bukan berarti mengesampingkan tadi, tapi hasil dari
kita misalkan kita sholat, kita berzikir, lalu kita puasa, itu endingnya adalah bertransformasi untuk menjadi sesuatu, menjadi orang yang lebih peka ya terhadap penderitaan sesama gitu ya. Jadi itu ya kira-kira kaitannya dengan spirit al-ma'un. Nah, oleh karena itu kira-kira nanti dalam prakteknya kan seperti apa gitu ya. Nah, saya ingat betul dulu pada saat pulang ya dari Munas Tarjih di Malang itu, karena kalau di Malang harus membawa oleh-oleh gitu, biasanya apel Malang atau sirup gitu ya, keripik apel gitu ya. Nah, ketika mobil itu berhenti, nah di situ ada 3 toko gitu, ada 3 toko yang menjual barang yang sama. Jadi ada toko pertama itu toko yang gede, yang besar gitu ya, dengan AC gitu ya, sehingga kalau kita masuk ke dalamnya, kita akan menemukan suasana yang dingin, sejuk gitu, yang sangat nyaman gitu. Sementara di sampingnya itu ada mungkin dengan hanya sekedar kipas gitu ya, dan ada di sampingnya lagi itu dagangan yang sama yang dijual tapi cuma di emperan gitu ya. Nah, sebenarnya ini bukan soal bicara boleh dan tidak boleh, tapi ini kan soal kepekaan gitu ya. Nah, kira-kira gitu ya, kita lebih memilih yang mana gitu ya. Apakah kita lebih memilih di tempat-tempat yang ber-AC atau memilih ya. Kalau tempat-tempatnya yang bagus gitu ya, itu kan orang yang sebenarnya dia sudah punya rumah 1, pengen rumah 2 barangkali gitu ya. Atau dia sudah punya mobil Avanza tapi pengen Pajero dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan itu kan kita melihatnya bukan sekedar melihat orang jualan apel kan, tapi yang kita lihat adalah ada orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya gitu, atau dia sedang berusaha untuk menghidupi keluarganya. Jadi melihat sesuatu bukan sekedar melihat kita pulang membawa oleh-oleh apel, tapi sekaligus membeli apel yang sama, membeli oleh-oleh yang sama, tapi dalam satu sisi kepekaan kita adalah kita lebih memilih untuk keberpihakan ya terhadap yang lemah. Atau barangkali kalau misalkan para panitia itu kan sering makan bersama gitu, ayo kita buat makan bersama gitu. Nah, ketika membuat makan bersama itu kan misalkan beli pecel lele. Di Jogja ini kan pecel lele kan banyak ya di pinggir-pinggir jalan. Itu kalau memilih dipilih yang mana gitu. Jadi pecel lele itu ada yang sudah lakunya sangat keras, tapi ada juga yang pecel lele itu nggak ada yang membeli gitu. Padahal sebentar kita tidak melihat ya pecel lele, saya kira ya hampir sama lah ya rasanya, adanya paling cuma 2 antara enak dan enak banget. Tapi ini bukan soal pecel lelenya, tapi ini soal keberpihakan gitu. Atau kalau ya itu sikap ya, tapi secara personal. Tapi kalau nanti misalkan secara organisasi tentu kita akan berbuat yang lebih besar dari itu gitu. Nah, ini ya. Lalu kemudian yang barangkali terakhir ya mungkin nanti akan banyak di diskusinya gitu ya. Nah, sekarang amal apa yang kira-kira mesti lebih kita dorong gitu ya. Kita dorong dalam rangka untuk mencoba membantu lah ya, mencoba membantu baik secara individu maupun secara organisasi untuk bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini gitu. Sebenarnya banyak sekali sih ya amalan, misalkan seperti seperti zakat ya barangkali. Nah, zakat itu kan asal kata dari zaka ya. Zaka itu kan artinya suci, artinya bisa tumbuh, bisa tambah, bisa berkembang ya. Nah, ini kan tentu ajaran yang barangkali mengoptimalkan zakat itu kan menjadi hal yang kita bisa mengharapkan bahwa orang-orang yang terdampak itu hartanya bisa tumbuh, bisa tambah dan berkembang. Jadi zakat itu kan bukan sekedar orang memberi ya, beda. Jadi orang memberi, tapi zakat itu memang fungsinya satu, memang disebut berasal dari kata zakah itu artinya suci. Itu kan satu mensucikan orang yang berzakat, orang yang
mengeluarkan zakat itu, karena setiap harta orang kaya itu kan ada haknya orang miskin. Kalau dia tidak keluarkan, berarti kan dia merampas ya apa yang menjadi hak orang miskin. Maka cara mensucikannya adalah dia keluarkan itu. Yang kedua itu adalah mensucikan hartanya itu. Jadi mensucikan jiwanya dan mensucikan hartanya. Tapi makna yang lain dari zakat itu kan ada tumbuh, ada tambah, dan juga ada berkembang ya. Jadi harapannya memang setiap harta yang zakat yang dikeluarkan itu tidak cuman memberi ya. Jadi sekarang banyak orang itu hanya sekedar memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu yang kalau itu dikonsumsi 1, 2 hari, 3 hari sudah selesai. Tapi tentu kalau zakat itu lebih kita optimalkan agar supaya itu bisa, pemberian itu bisa membuat orang yang diberi itu ya hartanya itu menjadi tumbuh ya, hartanya menjadi tambah dan hartanya menjadi berkembang gitu ya. Jadi ini salah satu bagian dari barangkali yang amal-amal yang mestinya kita bisa dorong gitu ya untuk mengatasi yang terdampak itu. Atau barangkali mungkin ada apa ya, ada infak ya, ada sedekah gitu ya. Nah itu amal-amal yang mestinya kita bisa dorong ke sana gitu. Dan yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan sebelum nanti mungkin masuk di diskusi ya, kita juga ingat ada cita-cita sosial Muhammadiyah ya. Nanti kalau saya keliru ini karena saya ngetiknya sesuai dengan ingatan saja tadi ya. Jadi barangkali nanti bisa dikoreksi. Jadi cita-cita sosial Muhammadiyah juga yang berangkat dari Al-Ma'un ini juga, jadi breakdown ya dari Al-Ma'un itu. Yang pertama adalah ukhuwah. Jadi ukhuwah itu persaudaraan. Maka nanti melihat orang, jadi pada saat melihat orang-orang yang kesulitan ya, orang-orang yang terdampak adanya pandemi, maka itu juga bagian dari saudara kita gitu. Itu menjadi bagian dari kita gitu. Sebagaimana apa yang sekarang sedang banyak di apa namanya, di blow up gitu ya sama Pak apa namanya dari Lazismu ya, pimpinan pusat terkait dengan filantropi itu ya. Jadi filantropi, jadi keberpihakan itu, jadi bahwa melihat orang itu tidak dilihat dari bahwa dia bukan apa bagian dari orang lain gitu ya. Jadi dia juga bagian dari kita gitu ya, dia saudara kita punya ikatan ya, ukhuwah, dan setiap kesulitan yang mereka hadapi itu juga bagian dari kesulitan kita. Maka kalau apa namanya makosid itu kan ada 5 tujuan itu. Jadi makosid syariah itu ya, tujuan syariah itu kan satu menjaga agama, yang kedua adalah menjaga jiwa, yang ketiga adalah menjaga akal, yang keempat menjaga kehormatan, yang kelima adalah menjaga harta. Nah tentu menjaga harta itu bukan menjaga harta kita gitu. Jadi ya harta kita harus dijaga, tapi menjaga harta kita dan juga menjaga hartanya orang lain, karena kita tidak menganggap lagi bahwa orang-orang di luar itu ya dia seperti kayak kapitalis saja ya apa namanya, ini milikku, milikmu enggak, tapi kita anggap bahwa mereka juga bagian dari kita gitu. Kemudian yang kedua itu adalah huriyah ya. Huriyah itu kan apa ya? Merdeka ya. Jadi merdeka. Nah, merdeka tentu tidak kita artikan apa namanya seperti budak dimerdekakan atau merdeka pada saat ini 17 Agustus itu, tapi memerdekakan dari setiap kesulitan yang mereka hadapi gitu. Nah, termasuk ada musawah dan juga ada adalah ya. Jadi musawah itu artinya persamaan, lalu kemudian adalah itu artinya adalah keadilan ya. Maka dulu kita lihat bahwa selain ya mencari
orang-orang yang kurang mampu dibawa ke panti, juga mencari orang-orang yang bisa dididik ya, karena memang pendidikan itu ya tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang yang mampu, tapi juga mereka yang kurang mampu pun juga harus menjadi bagian dari pendidikan, karena itu juga persamaan dan juga keadilan, biar semua orang bisa merasakan hal yang sama. Jadi pada malam hari ini saya sekali lagi cuma ingin menyampaikan bahwa pertama ada ajaran-ajaran Islam, semuanya ajaran Islam tentu kita harus menyampaikan semua ajaran Islam itu bagus, semuanya juga istimewa gitu ya, tapi dalam konteks pandemi ini ada hal-hal yang memang barangkali perlu untuk kita dorong ya, kita dorong lebih dalam rangka untuk ikut ya, andil ya, sekecil apapun itu andil untuk bisa menyelesaikan persoalan di pandemi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu adalah upaya menemukan spirit itu ya. Sebenarnya tidak hanya di dalam Al-Ma'un ya. Jadi setiap ayat itu sebenarnya akan, kalau kita baca dengan benar, dengan serius, secara mendalam, itu masing-masing kita akan bisa menemukan spiritnya itu. Dan spirit itu kalau kita bisa tangkap itu ya, itu kan seperti sudah mengena di pembuluh darah itu yang akan bisa betul-betul menggerakkan. Kita tidak heran kadang-kadang kita akan merasakan ada orang yang ini kan sudah kita nyari uang sudah dari dulu gitu ya, tiba-tiba kok ada orang meminta diberikan, itu kan seolah-olah menjadi berat karena ini uang jerih payah kita gitu. Tapi di sisi lain ada orang itu yang dia begitu mudahnya melepaskan hartanya gitu ya. Jadi harta yang didapat itu sedemikian banyak, tapi dia mengeluarkan juga tidak kalah banyaknya. Ini kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, ini apa yang ada di dalam benak orang ini, kenapa orang itu begitu mudahnya mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Nah ini kalau kita dalami mungkin dia juga bisa menemukan ya, membaca satu ayat gitu ya, menemukan ada spiritnya. Nah, spirit yang bisa menggerakkan dia sehingga dia bisa memberikan sesuatu yang lebih. Dulu ada juga orang yang mencoba membaca ayat itu walal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Jadi akhirat itu lebih utama daripada dunia gitu. Mungkin kalau kita mau uji gitu ya, walal akhiratu khairul laka minal ula, ketika membaca satu kali lalu kita bawa uang ada 100.000, lalu kemudian ada 10.000, kota infak itu lewat, itu mana yang kemudian dimasukkan gitu. Mungkin awal-awal akan masukkan 10.000, tapi kalau itu dibaca berulang-ulang walal akhiratu khairul laka minal ula, kita ketemu spiritnya bahwa mengutamakan akhirat itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama dibanding dunia, maka bisa jadi kita akan melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Jadi ketika diminta perjuangannya untuk Nabi, mereka mengerahkan seluruh hartanya sekalipun, kemudian Nabi ya jangan semuanya gitu, tapi sebagiannya jadi untuk bisa mempertahankan hidup, sebagiannya dipakai untuk untuk perjuangan. Jadi ini memang menemukan spirit ini memang tidak mudah, jadi harus dengan memahami, dengan berkali-kali berulang-ulang seperti apa yang dulu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tapi memang setiap ayat itu, maka kan kita lihat ada, jadi Muhammadiyah pun juga berdiri hanya karena membaca satu ayat, ada yang jadi Muhammadiyah. Membaca satu ayat ya, menjadi partai gitu ya, membaca satu ayat menjadi panti, membaca satu ayat ada yang menjadi pondok pesantren ya dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tentu soal transformasi ini yang menjadi penting ya. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa belajar itu bukan sekedar hasil dari belajar itu bukan sekedar untuk paham. Jadi paham itu bukan ending dari belajar. Tapi belajar itu untuk bertransformasi menjadi sesuatu. Jadi layaknya apa yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat menafsirkan surat
Al-Ma'un itu. Jadi belajar sabar itu bukan untuk paham tentang sabar, tapi belajar sabar itu untuk menjadi seorang penyabar gitu ya. Jadi belajar tentang maaf itu bukan sekedar paham tentang apa itu maaf, tapi belajar maaf itu adalah belajar untuk menjadi seorang pemaaf. Jadi termasuk banyak orang yang belajar tentang sedekah, tentang infak, tentang zakat, tapi masih pelit juga gitu ya. Jadi dia bisa paham tapi masih pelit juga. Jadi belajar zakat, belajar infak dan sedekah itu bukan soal belajar tentang bagaimana memahami zakat, tetapi belajar menjadi seorang yang dermawan ya. Jadi barangkali ini mungkin ya sedikit dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan apa namanya ya perbincangan kali ini. Tapi saya mohon maaf ini ada Pak Ustadz Isnawan juga ngapunten saat ini jadi kayak nguyai segoro. Tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan dan nanti kita bisa berdialog lah ya tentang soal ini. Mengatakan kira-kira terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Irfan Nuruddin yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, sekarang kita sudah berada pada sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo kami persilakan Bapak dan Ibu jamaah apabila ingin bertanya secara langsung kepada narasumber, kami persilakan untuk mengaktifkan suara atau memberikan mode unmute agar nanti Bapak dan Ibu jamaah bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kita seperti itu. Namun apabila Bapak dan Ibu jamaah sekalian terkendala oleh sinyal, boleh untuk menuliskan pertanyaan di room chat dan nanti moderator akan membacakan pertanyaan tersebut. Mohon izin Pak Irfan untuk membacakan pertanyaan yang sudah ada di room chat dari Pak Isnawan. Ustadz, bagaimana cara melatih diri agar lebih peka terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga Quran bisa menjadi lebih hidup dalam kehidupan kita. Al-Quran bukan sekedar, mohon maaf, Al-Quran bukan menjadi sekedar bacaan, akan tetapi menjadi spirit kehidupan. Monggo Pak Irfan. Matur nuwun, Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu ya. Jadi seingat saya 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi bareng-bareng dengan teman-teman Tarji itu menulis tokoh-tokoh Muhammadiyah itu. Nah, yaitu yang menjadi heran bagi saya, ternyata ayat-ayat yang mereka sering baca itu ternyata saya juga sering baca gitu ya. Tapi kenapa kok saya tidak bisa apa ya menjadi seperti mereka? Kan mestinya kalau ayatnya sama, kita membaca hal yang sama, itu akan menjadi transformasinya juga sama. Tapi mereka menjadi bertransformasi demikian hebatnya menjadi tokoh gitu. Tapi saya dari dulu kok gini-gini aja gitu. Nah, kesimpulan saya memang membaca Quran itu harus ke dalam gitu ya. Saya ingat dulu ada, tapi saya lupa itu pada saat saya kuliah itu ada profesor di UII itu ya. Dulu mengajarkan itu kadang satu semester itu pernah cuma 1 ayat itu. Jadi semester itu 1 ayat. Karena memang yang beliau inginkan itu bukan banyak-banyakan gitu, tapi kedalaman itu ya. Jadi kedalaman itu. Karena ya sama seperti kalau kita melihat pantai ya, melihat pantai. Kalau kita datang ke pantai itu kita akan menemukan orang itu begitu bahagia lihat pantai. Sebenarnya apa yang bisa membuat mereka senang lihat pantai itu kan cuman lihat ombak gitu ya. Itu kan cuman casing daripada laut saja gitu. Itu hanya casing saja gitu. Dan dia sudah bahagia dengan casing itu. Dan banyak pula orang yang membaca Quran, dia sudah cukup puas walaupun dia hanya sekedar membaca. Padahal membaca itu yang nggak tahu artinya, nggak paham maknanya, nggak mendalami itu, dia sudah merasa puas dengan di situ. Itu kan seperti orang yang datang ke laut, dia melihat ombak gitu. Padahal kalau kita mau masuk ke dalam laut itu akan bisa menemukan sesuatu yang jauh lebih indah itu di dalam laut itu dibanding casingnya itu, dibanding ombak itu, dalamnya ada sesuatu yang jauh. Cuman kan orang berpikir, wah saya pasti akan tenggelam. Itu kan soal keilmuan saja gitu. Nah kalau memiliki perangkat yang cukup ya, perangkat yang cukup tentang ulumul Quran ya,
Jadi bagaimana tentang asbabun nuzul, tentang dan lain sebagainya, tentu kita akan bisa menyelami Quran itu menjadi lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau sudah sampai masuk ke dasar laut, itu barangkali yang ditemukan ya belum ada yang sampai ya dasar. Tapi barangkali yang ditemukan bukan lagi soal keindahan, tapi yang ditemukan barangkali adalah tentang keesaan Allah, karena yang dia temukan adalah spirit. Kayak orang yang naik gunung itu ya. Saya dulu itu lihat mahasiswa itu yang naik turun gunung itu saya bilang, kamu itu kurang kerjaan, saya bilang gitu. Ngapain sih naik gunung itu bawa bekal, super mie, hanya pengen makan mie aja harus naik gunung berjam-jam gitu ya. Nah saya juga heran, akhirnya saya putuskan, nah Bapak belum tahu aja, dia bilang gitu. Oke kalau begitu saya ikut gitu. Akhirnya saya ikut gitu. Nah, memang pada saat saya naik gunung itu ya ketika semakin dekat, semakin paham apa itu, oh gunung itu nuansanya seperti apa. Tapi yang menjadi saya heran adalah pada saat malam hari saya berada di puncak gunung, lalu melihat rembulan itu antara saya dengan rembulan itu kayak sudah nggak ada jarak itu. Itu yang kita temukan itu bukan lagi apa itu gunung gitu, tapi yang kita temukan adalah keesaan Tuhan tuh, keesaan Allah itu yang luar biasa gitu. Dan itu yang bisa kita temukan. Saya jadi heran pada saat dunia gunung itu ya, kalau misalkan ada kawan-kawan di sini yang suka naik gunung. Di atas gunung itu kan orang persaudaraannya itu kan luar biasa, sangat kuat gitu ya. Jadi orang itu bisa saling berbagi gitu ya. Orang itu bisa kalau capek ada yang bisa bantu, kalau sakit itu saling berbagi di situ bisa luar biasa. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang naik gunung itu kan lihat fisiknya mungkin dia pakai tato gitu ya. Dia mungkin ini kalau tergambar, ini kayaknya nggak soleh-soleh amat lah gitu ya. Tapi pada saat dia bisa menemukan itu menemukan spirit ketika ada di atas puncak gunung itu, maka yang timbul adalah itu. Nah, membaca Quran itu kalau menurut saya juga itu ya, ada yang mungkin pada tingkat banyak-banyakan itu ya di casingnya gitu, tapi ada orang yang sudah mencoba memahami sampai kemudian mendalam itu. Tapi yang sulit memang membaca Quran itu sampai ketemu spiritnya itu, ketemu spirit yang menggerakkan, dan itulah sebenarnya spirit itu yang bisa membuat orang bertransformasi menjadi sesuatu. Nah ini yang memang jarang kita temukan orang yang bisa membaca Quran sampai pada titik ini. Jadi memang itu membutuhkan pembacaan yang berulang-ulang. Kalau kita belajar dari Ki Haji Ahmad Dahlan kan berapa lama nih nggih? Itu sekitar berapa bulan itu ya membaca surat Al-Maun itu. Ada yang bilang 3 bulan. Pinten Ustaz? 7 bulan, Mas. 7 bulan nggih. Iya. 7 bulan hanya untuk Al-Maun itu bagi orang yang kalau orang mau menemukan spiritnya itu mungkin nggak lama ya. Saya sedang mencari, tapi bagi orang yang tidak sedang mencari spirit yang ada di dalam Al-Maun itu, ya mungkin dirasa lama kali ini belajar Al-Maun nggak selesai-selesai. Ngaten gitu matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Izin konfirmasi Pak Ibnu. Di sini terlihat Pak Ibnu resen, J. Monggo Bapak, disilakan. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kebetulan saya tinggal di Cinere di Depok ya. Kebetulan dekat PRM-nya Pondok Labunya Pak Din Samsudin ini. Ya. Masya Allah. Ini kan juga terkait dengan pandemi ya. Alhamdulillah kami mendapatkan informasi bahwa ada sekitar 63 dokter di daerah kita itu yang menjadi mu'alaf. Menjadi mu'alafnya 63 dokter ini tidak lain adalah karena teori lockdown-nya yang ada dari Islam. Jadi bagaimana pada saat pandemi ini mereka cukup terkesima dengan adanya lockdown, dan teori ini ternyata sudah diaplikasikan jauh 1400 tahun yang lalu oleh umat Islam. Dan hebatnya lagi para dokter ini juga melihat bahwa ternyata Islam itu tidak hanya melihat mengatasi virus itu dengan lockdown. Dampak dari lockdown itu sendiri salah satunya adalah orang-orang yang tidak mampu itu akan kesulitan untuk mendapatkan makanan, kesulitan untuk mendapatkan
ya apa istilahnya untuk hidup ya. Sehingga ternyata Islam pun setelah lockdown itu tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga Islam mengajarkan adanya sedekah pada saat terjadinya pandemi. Bahkan dalam hadis salah satunya adalah sedekah itu mengatasi wabah dan huru-hara. Dan ternyata Masya Allah dengan adanya sedekah di dalam untuk mengantisipasi terjadinya lockdown ini, itu sudah mengatasi pangan dari masyarakat itu sendiri, dan otomatis kalau masyarakat sudah penuh perutnya itu huru-hara itu juga otomatis akan berkurang. Ternyata di situ banyak sekali dokter-dokter yang mengambil hikmah dari rentetan sekuens dari bagaimana Islam itu mengatasi pandemi ini dengan adanya lockdown, dengan adanya sedekah. Dan alhamdulillah 63 dokter di daerah Cinere Jakarta Selatan ini sudah menjadi mu'alaf. Jadi kembali lagi kepada yang tadi bahwa ternyata belajar Quran itu juga sangat tergantung dari bagaimana aplikasi yang sudah disampaikan tadi ya. Kalau itu memang sudah diaplikasikan dengan baik, seperti bagaimana Rasul dan para sahabat mengaplikasikannya itu bagus. Tetapi memang di sini ternyata fungsi ulama juga sangat penting Bapak-Bapak, karena sekarang ini ulama kebanyakan menyampaikan itu amar ma'rufnya saja, tanpa nahi mungkarnya. Sehingga banyak orang tahu perintah tetapi nggak tahu larangan, karena tahunya amar ma'rufnya, tidak tahu nahi mungkarnya. Wallahu alam kenapa banyak ulama yang tidak menyampaikan nahi mungkar, padahal dua-duanya ada dalam Quran, amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk 104 Al-Imran yang menjadi pendirian Muhammadiyah ya. Nah itu sehingga sekarang orang tahu perintah tapi nggak tahu larangan ini Pak Ustaz. Akhirnya sholat iya, ya nyolong iya gitu kan. Sholat iya, korupsi iya gitu. Nah ini yang akan menjadi memperburuk citra Islam, karena dua-duanya ini ternyata tidak dijalankan dengan baik, hanya dijalankan salah satu ya. Padahal kita tahu ulama amar ma'ruf itu katanya ulama yang menanam padi. Ulama nahi mungkar adalah ulama yang bawa pestisida gitu. Nah kalau yang bawa pestisidanya nggak ada, ya sudah. Begitu wereng masuk, ya seperti kondisi zaman sekarang kita. Nah itu saja mungkin Pak Ustadz, Masya Allah terima kasih sekali untuk penyampaiannya saja tadi, sehingga saya juga teringat bagaimana ternyata pandemi dan sedekah itu sangat erat kaitannya. Dan yang kedua adalah bagaimana mengajarkan Quran, itu jangan hanya mengajarkan amar ma'rufnya, tapi juga mengajarkan nahi mungkar. Itu saja. Syukron yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas tadi ceritanya sangat menginspirasi sekali, bahwa banyak yang itu ya, yang yang sangat inspirasi tentunya Pak Irfan ya, atas ajaran-ajaran agama. Bagus banget itu. Sangat menginspirasi sekali. Pak Irfan mohon izin untuk bertanya. Bagaimana cara untuk mengajarkan kepada anak Pak Irfan? Jadi kalau sekarang ini kan anak-anak ini usia TK, SD itu sudah diajarkan, bahkan sebelum usia itu pun sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran seperti itu. Nah, apakah kita memang harus untuk mengajarkan untuk langsung bersama artinya, atau dari sudut pandang Pak Irfan sendiri seperti apa Bapak? Agar nanti ketika dewasa ini bukan hanya sekedar untuk membaca saja seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi gitu, bahwa hanya membaca tapi tidak memahami makna yang terkandung pada ayat-ayat yang dibacakan gitu. Iya. Baik, kalau terkait dengan anak itu kan ada 3 ya, memang kalau dalam Quran itu kan yang harus dioptimalkan ya. Jadi as-sam'a, al-absar dan al-afidah kan gitu ya. Nah, ketika dia ada mata, ada telinga, lalu kemudian ada hati kan itu ya. Nah, itu sebenarnya yang memang harus dikuatkan itu di situ, karena kalau misalkan dari mata ya, kita kan ada saraf kan, kalau di saraf itu saraf kaca kan namanya, kita punya saraf kaca. Saraf kaca itu anak itu kan akan melihat melihat sesuatu, dan sesuatu yang dilihat itu akan masuk dan akan memantul menjadi
menjadi perilaku kan gitu ya. Sehingga memang belum bisa diajak untuk bisa memahami terlalu dalam ya, tapi paling tidak dengan mata itu yang perlu diaktifkan bahwa dia harus bisa melihat sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik itu masuk ke dalam dirinya dan memantul menjadi perilaku gitu. Kalau kemudian telinga itu kan kita ingat juga ada dokter siapa itu dari Jepang itu ya, Masaru Emoto itu ya, yang meneliti tentang air gitu ya, bahwa air itu ternyata ketika dibacakan ayat-ayat dibacakan dengan ayat-ayat Quran itu kan airnya menjadi mengkristal demikian bagus. Dan ketika dibacakan dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, itu juga akan pecah kan gitu. Dan di dalam tubuh manusia itu kan memang dominannya kan air ya, sehingga nanti akan tergantung apa yang dia dengar. Maka pendengaran dia terhadap Quran itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi ada contohnya, dan kemudian yang terakhir adalah hati. Jadi memang kalau anak diajak sampai memahami seperti tadi ya memang agak berat ya. Jadi paling tidak ada contoh yang bagus dan kemudian diperdengarkan dengan ayat-ayat Quran yang itu, saya kira itu akan bisa mempengaruhinya. Jadi paling tidak ada 3 yang harus memang dioptimalkan. Yang pertama adalah mata, kemudian yang kedua adalah telinga, dan yang ketiga adalah hati. Itu jangan sampai rusak gitu ya. Itu kira-kira nggih Mas. Deh, matur nuwun Pak Irfan. Di sini Pak Mirwanto sudah menuliskan di room chat. Maka Pak Mirwanto ingin bertanya langsung Bapak, atau ingin menyampaikan kepada narasumber secara langsung pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sangat-sangat tertarik ya bahwa saya memaknai spirit itu ini kan lebih pada substansinya ya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bahwa belakangan ini nampaknya lebih banyak orang lebih mengedepankan normatifnya ketimbang substansi gitu. Salah satu mungkin kalau saya boleh ambil contoh, lomba baca Al-Quran ya, tanpa memahami apa itu sebenarnya spirit dari yang dibaca itu gitu. Bagaimana menurut Ustadz, tanggapan Ustadz? Terima kasih. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang ini bisa langsung saya tanggapi ya. Jadi yang pertama memang itu ya kalau ulama, kalau banyak ulama saya kira enggak ya, karena ulama beliau pasti paham ya terkait dengan substansi ini pasti paham. Tapi mungkin ya bahasanya bukan ulama di bawah ulama itu apa ya, tapi dia menyampaikan dakwah lebih banyak normatifnya. Dan ini memang menjadi tantangan ya. Jadi selain daripada ini ya, memang banyak orang yang normatif lupa dengan substansi, tapi juga ada yang tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan sebelumnya tadi itu. Jadi kan kita punya kendala di sini. Saya pun juga di masyarakat itu banyak sekali benturan soal, misalkan soal kayak masker gitu kan di masjid itu kan masih sampai sekarang juga masih rame. Lalu kemudian renggang itu juga masih rame juga gitu. Nah ini kalau pertama dia harus paham substansi tentu ya. Dan kemudian yang kedua, memang kalau di Muhammadiyah itu kan pendekatannya itu kan ada 3 ya. Ada yang pertama itu ada bayani, yang kedua ada burhani, dan yang ketiga ada irfani. Nah itu banyak ya, selain yang lebih normatif itu juga karena memang cara pikirnya itu masih dominan di bayani itu. Jadi bayani itu kan meletakkan benar salah itu ada di teksnya gitu. Jadi kebenaran itu ditentukan dari teks gitu ya. Jadi kalau misalkan mengatakan itu jenggot itu sunnah atau mubah ya, tinggal lihat aja teksnya seperti apa. Jadi kebenaran diletakkan kepada teks. Nah sementara ini yang seperti misalkan sholat pakai masker itu kan juga kalau secara teksnya itu kan Nabi melarang orang sholat itu kan ditutup mulutnya gitu.
atau secara teks itu memang sawu sufuwakum fa inna taswi atas sufu min tamami shalah, bahwa salat itu memang harus harus rapat. Nah, kalau dia hanya berpikir soal bayani, maka nanti yaitu orang sholat tidak sah itu kalau harus pakai masker. Bahkan banyak yang, nah ini sayangnya juga saya menyayangkan di beberapa orang Muhammadiyah juga masih ada yang seperti itu. Padahal kalau Muhammadiyah mestinya tidak hanya mengandalkan kepada bayani, tapi juga harus ada burhani. Ya. Burhani dalam hal ini juga ada ilmu-ilmu kedokteran. Maka saya tidak heran ketika burhaninya itu kuat, ya, bayaninya kuat, itu orang akan menjadi lebih moderat lah ya dalam mensikapi. Dan yang ketiga itu adalah ada irfaninya. Jadi, tapi sekali lagi bahwa kita banyak menghadapi di masyarakat itu orang yang betul tadi seperti Pak Irwanto itu hanya mengedepankan normatifnya, lupa dengan substansi, atau yang kedua lebih banyak dia kepada hanya berhenti di bayani. Jadi dia lupa bahwa ada sebenarnya pendekatan yang harus kita kolaborasi, ada integrasi, ada interkoneksi, bahwa bayani itu harus integrasi atau interkoneksi dengan burhani dan juga irfani. Makatan kira-kira gitu. Baik, matur nuwun atas jawabannya Pak Irfan. Untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu jamaah sebelum pengajian pada malam hari ini kita tutup. Ya, kalau tidak, monggo Pak Irfan untuk memberikan kesimpulan untuk pengajian pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya, jadi pertama saya terima kasih informasinya itu Pak Ibnu tadi ya, itu informasi yang sangat inspiratif itu ya. Jadi yang pertama memang ajaran Islam ini sangat kompleks ya, sangat lengkap gitu ya, sudah sangat detail, tapi tentu kita harus pandai-pandai untuk memilah ya mana yang kira-kira memang harus kita kedepankan untuk kaitannya konteksnya itu dengan pandemi ini. Kemudian yang kedua, saya kira spirit Al-Ma'un itu layak lah ya untuk menjadi alternatif yang perlu kita dorong lebih banyak lagi. Jadi keberpihakan terhadap orang yang terdampak ya, keberpihakan orang yang terpapar atau orang yang sekarang banyak mengalami persoalan karena adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga, barangkali kesimpulan saya adalah mari kita baca ini ya Quran itu dengan baik, kita pahami dengan baik, dan kita bisa temukan itu spiritnya, dan bermodal spirit itulah yang akan bisa membuat kita bertransformasi menjadi ya sesuatu, menjadi seorang yang bisa lebih baik lagi. Saya kira demikian Mas. Matur nuwun. Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak Irfan Nuruddin yang sudah menjadi narasumber pengajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan yang berlipat keberkahan, dan juga semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan selebihnya kita dapat meneruskan kembali ilmu yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga juga menjadi amal jariah untuk Pak Irfan. Gitu. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, untuk materi pengajian dan juga informasi pengajian setiap harinya kami share melalui grup WA. Monggo bagi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang belum dan ingin bergabung melalui grup WA bisa bergabung melalui link yang kami sebarkan, yang kami berikan pada room chat ini. Dan materi pengajian akan kami share apabila narasumber sudah mengirimkan kepada kami, dan langsung kami teruskan kepada grup pengajian seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah demikianlah tadi rangkaian acara pengajian yang sudah kita lalui bersama pada malam hari ini. Kini kita sudah berada di penghujung acara. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Irfan. Saya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pamit rumiyin nggih. Monggo Mas nggih, dalu sehat-sehat. Pak Isnawan tasih wonten diskusi, Pak. Ora wis. Nggih, Besok siap, Pak. arep tirakatan. Apa Pak? Upacara. Tirakatan. Ulang kita aja persiapan benjing 17-an loh, Pak. Ayar turu aku ya. Nggih, siap, Pak. Nggih. Bapak Ibu Wis ya, pamit ya. Sampai ketemu besok ya. Yuk, sampai ketemu besok. Nggih, insyaallah, Pak. Ya. Makan kerupuk kita besok, Pak. Bapak Ibu sekalian, mohon izin malam ini kita tutup Zoom-nya nggih. Insyaallah Monggo, besok malam monggo. kita ketemu lagi. Sehat-sehat, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.